Silakan teman-teman Singapura. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Matius. Baik, Bapak Ibu, kami sudah melaksanakan sesuai rekomendasi dari pertemuan kita sebelumnya, dan kita sudah mengkoreksi angka, dan kami akan membacakan hasil. Ya, diceritakan dulu Mas tadi masalahnya apa, di mana, dan setelah diselusuri hasilnya bagaimana. Jadi permasalahan kami adalah di mana beberapa surat suara pos tidak kembali dengan surat pemberitahuannya. Lalu dengan tidak kembalinya surat pemberitahuan, maka penghitungan jumlah pengguna hak pilih untuk pemilih pos di bawah dari jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Berhubung kami sudah menelusuri dan mengidentifikasi bahwa pemilih-pemilih yang tidak mengembalikan surat suara adalah pemilih dari daftar pemilih tetap pos. Untuk itu kami melakukan penghitungan ulang, lalu sudah mengkoreksi angkanya. Oke. Ditayangkan, ditampilkan semula dalam hitungan PPLN, rekapitulasi PPLN berdasarkan penghitungan dari masing-masing metode, terutama yang pos ya. 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 Tadi ada surat suara yang dikirim lewat pos. Lalu kemudian yang kembali adalah surat suaranya kembali. Dan lalu surat pemberitahuannya tidak kembali. Apakah Anda menganggap Mas surat suara sah atau tidak? pakai mic. Tadi saya dengar ada masalah yang muncul berkaitan dengan pemilih pos. Pemilih pos adalah pemilih yang terdaftar di DPT, dikirim ke alamat yang bersangkutan. Lalu kemudian ketika dikirim itu kan dilampirkan C pemberitahuan ya, kemudian ditandatangani, begitu dibalikin dengan surat suaranya. Pertanyaan saya, dalam hal surat suara itu dicoblos, kemudian dikembalikan. C pemberitahuannya tidak dikembalikan. Apakah itu Anda anggap suara sah atau suara tidak sah? Atau Anda anggap sebagai surat suara rusak? Mohon dijawab. Ya, saya kira itu dulu. Silakan. Di PPLN Singapura, kami telah melakukan diskusi bersama Panwaslu Singapura mengenai kondisi ini. Menimbang bahwa demografis pemilih Singapura itu mayoritas adalah pekerja migran yang kurang educated dan tidak familiar dengan proses pos. Lalu kami juga menerima laporan-laporan secara verbal di mana pemilih pos sering tidak mendapatkan satu paket surat suara secara utuh dari majikannya. Jadi mereka biasanya dari majikan hanya menerima surat suaranya. Untuk itu kami menghitung surat suara yang tidak ada surat pemberitahuannya kembali. Mengenai sah tidak sahnya tentu sesuai persyaratan sah tidak sah dari surat suara itu. Tapi kami akan hitung ke dalam perhitungan sah atau tidak sah. Ini faktanya kau jawab itu. Sebentar Mas. Jadi faktanya di KPPS pos penghitungan kan di situ ya oleh teman-teman KPPS pada proses penghitungan dalam jadwal yang sudah ditentukan. Surat suara yang kembali tanpa surat pemberitahuan tadi itu dihitung sah atau tidak sah. Ya, itu tolong dijawab. Yang kedua, bahwa memang faktanya yang diterima kembali oleh teman-teman PPLN
atau KPPS pos itu ada 2 jenis. Yang pertama ada surat pemberitahuannya, dan kemudian ada sejumlah berapa tadi angkanya yang sudah dianalisis tadi itu, ketemu yang tidak ada surat pemberitahuannya. Karena memang faktanya atau faktor penyebabnya bukan karena warga kita, karena warga kita yang kerja di sektor domestik terimanya memang demikian adanya. Silakan direspon. Saya rasa Mohon cukup. maaf Mas, saya kira nggak perlu menyebut well educated atau tidak educated, saya kira nggak perlu lah soal itu ya. Tapi intinya fakta yang diterima saudara-saudara kita itu kan barangnya memang begitu, tidak lengkap ketika diterima oleh majikan dari majikan-majikannya. Silakan. Ya, saya rasa cukup sih itu dari kami. Bukan, pertanyaan saya belum kau jawab. Kau tadi menjawab, ada 2 ya. Menjawab di treatment suara sah atau tidak sah. 2 kata atau itu pilihan. Mana yang kau jawab? Nah, Sah atau tidak sah gitu loh. Cuma 2 saja aku minta. berdasarkan surat Iya. suara yang Kata masuk. atau itu menunjukkan pilihan. Oke bukan Mas, tambahan. ya. Udah dipahami. Jadi intinya satu aja, bahwa surat suara yang dikirim balik tanpa surat pemberitahuan, yang hanya surat suara saja itu kan diterimanya oleh PPLN, dan kemudian yang mengurus atau memanage penghitungan suara adalah KPPS pos. Nah, dalam situasi itu kemudian dalam proses penghitungan, dalam situasi itu KPPS pos menyatakan apa, dapat diterima atau tidak. Kalau dapat diterima kemudian dihitung sah atau tidak. Dan tadi sudah disampaikan bahwa sudah dengan pembicaraan dengan Panwas ya. Silakan, situasinya bagaimana? Cerita faktual aja. Iya, maksudnya sah tidak sah itu ya maksudnya dia dihitung, dibuka dan dihitung. Iya Mas. Pak, Itu kau ya. anggap Tapi sah nggak? Sah itu. kan Enggak. sah Sah. tidak. Nah, gini, untuk sah atau Iya, tidak iya, kan sah. ketika diterima. Betul. Ketika diterima, Diterima sah. Kan? Ya, bukan dihitung itu. saya. Sebentar Mas. Ketika diterima, itu kan kemudian pertimbangan pertama, ini masuk dihitung apa enggak? Betul. Masuk dihitung ya. Masih dihitung. Nah, dihitung. Maka ketika dihitung, lalu dilakukan proses membuka surat suara. Kemudian kan ini berarti masuk kategori sah apabila menurut ketentuan coblosannya sesuai ketentuan dianggap sah. Kalau tidak sesuai dianggap tidak sah, begitu ya? Betul. Itu Mas. Jadi pada Itu ada berapa banyak? Tadi per perhitungan untuk PPWP ada 360. 360 Mas. Untuk 360. pemilu presiden ya. Oke. Untuk Terus? pemilu DPR sudah terlacak Mas? Sudah. Berapa Ini kalau dia- pemilu DPR? Mohon maaf. Iya. Tadi di sesi sebelum rehat sudah alur untuk melacaknya sudah kita diskusikan bersama-sama di sini, dan kemudian teman-teman ketika sudah tahu situasinya begini, maka cara berpikir yang sama digunakan untuk melacak untuk yang pemilu DPR. Di pemilu presiden tadi di forum ini diidentifikasi ada 360 surat suara yang tidak ada surat pemberitahuan yang kembali. Nah, untuk pemilu DPR tadi temuannya bagaimana? Mohon maaf izin, tadi catatannya hilang. Izin Ketua. Silakan. Katanya tadi ada kesepakatan dengan... 287. Bentar. Gimana Mas? Herli? Lanjut dulu. Sebentar, Mas Herli dulu. Katanya gimana? Ada kesepakatan dengan Panwas. Oh, oke, kalau Ada gitu ini nggak? Ada berita Panwas. acara yang dibuat. Mas Saudara Panwas hadir nggak Panwas? Enggak, kebetulan Panwasnya tadi jam 4 izin untuk bertolak ke bandara Oh, untuk pulang. mengajar Ya. penerbangan kembali ke Singapura. Oke. Itu ada berita acaranya nggak? Tidak ada. Waduh. Ini ya, yang pertama saya perlu sampaikan, kenapa dikirim Pak bersamaan? Surat suara itu tidak dicoblos orang lain. Karena pengalaman itu, jadi pasal itu memang didesain, PKPU 25 itu dikirim bersamaan dengan pemberitahuan. Dicoblos, lalu kemudian C pemberitahuan yang ditandatangani. Karena masalahnya pengalaman itu dicoblos tengah jalan itu bagaimana? Kan untuk memastikan akuntabilitas itu dikirim bersamaan itu. Supaya C pemberitahuannya ditandatangani. Supaya tidak dicoblos orang. Kan banyak kasus dicoblos orang. Di tengah jalan. Nggak sampai itu. Apalagi dicoblos majikannya. Ini yang jadi masalah. Itu sebabnya kenapa C pemberitahuan itu dikirim. Itu sebabnya mengapa kita ragu menyatakan bahwa itu
dicoblos dalam hal surat pemberitahuannya tidak ada ditandatangani. Iya, itu memang didesain untuk itu. Oke. Iya. Kalau begitu begini, yang teridentifikasi tadi itu di pos KSK pos nomor berapa? Bisa diketahui ya. Nah, kita buka formulir C ya, hasil penghitungan suara KPPS yang pos nomor berapa. Di situ ada catatannya nggak, misalkan Panwasnya bagaimana sikapnya ketika mengambil keputusan tentang itu. Kebetulan tidak ada sih Pak Di catatannya. formulir C hasil pos tidak ada catatannya ya. Bentar, untuk planonya saya kirim Google Drive Pak. Kejadian khususnya rasanya tidak ada. Kalau di TPS di KPPS pos itu di KPPS pos nomor berapa saja Mas? Yang ada 360 yang tidak ada surat pemberitahuannya yang kembali itu. Sebenarnya semua sih Pak. Kayak pasti kan dari 1 sampai 60 ada, karena kan itu kebijakan yang diambil untuk semua pos begitu. Bukan, maksud saya Ya. standarnya kan yang kiriman balik harus ada surat pemberitahuannya, ya kan? Faktanya kan ada 360 yang tidak ada surat pemberitahuannya. Itu tadi kan kalau diidentifikasi berdasarkan penghitungan suara di masing-masing pos tadi, itu bisa nggak tadi diidentifikasi itu ketemunya di KPPS pos yang nomor berapa dari 1 sampai 60 KPPS pos itu. Oke, bentar ya. Kalau memang bisa, itu kan kemudian kita cek berita acara di KPPS pos tersebut. Itu satu hal. Sambil mencari itu, pertanyaan berikutnya, ketika PPLN rekap, ya, terutama tentang status ini, itu apa pandangannya Panwas, lalu pandangannya masing-masing saksi yang berkesempatan hadir pada rekapitulasi di tingkat PPLN. Ya. Begini Pak, selain pertimbangan tersebut ya Bapak ya, kalau ada ketakutan bahwa majikan akan mencoblos surat suara dari PMI tersebut, kami juga mempertimbangkan bahwa ini adalah hak suara dari PMI yang harus kita pelihara. Jadi tingkat literasi PMI kan sangat bervariasi. Kalau mereka memang kurang dalam pendidikannya, tidak bisa mengembalikan form dengan baik, tetap saja suaranya harus kita perhitungkan. Karena itu memang hak mereka ini. Itu salah satu pertimbangan dari Panwas juga waktu itu. Ini pertimbangan seperti ini pada waktu rekap PPLN? Iya. Pada waktu rekap PPLN, Panwasnya menyatakan begitu ya? Iya, betul. Oke. Saksinya apakah pada waktu rekap di PPLN, saksi baik PDIP. pemilu presiden maupun pemilu DPR yang tanda tangan siapa saja? Bisa di... Saksi dari PDIP yang hadir dari setiap tahapan pemilu kami hanya satu, yang atas nama Ibu Norayanti Simaremare. Oke. Yang permanen residen di Singapura Ya, itu betul. ya. Beliau menjadi saksi atas nama partai saja atau juga menjadi saksinya paslon? Partai dan paslon. Partai dan paslon ya. Oke. Situasinya begitu Mas Herli. Ya, saya cuma mau minta jawaban bahwa itu benar-benar dicoblos yang bersangkutan. Kalau alasan tadi mungkin belum bisa mengklarifikasi bahwa itu memang benar dicoblos yang bersangkutan. Ya, menurut saya jawaban Anda itu jawaban dengan asumsi. Di sini betul, kita menolak asumsi, fakta yang harus dijelaskan. Majikan bahwa itu benar-benar dicoblos yang bersangkutan. Dan memang pasal itu Anda tahu, Anda kan penyelenggara pemilu ya. Anda tahu bahwa pemberitahuan itu dikirim bersamaan supaya kenapa tidak dicoblos orang lain. Hanya satu klarifikasinya tanda tangan. Saya bisa periksa tanda tangannya, apakah ini palsu atau tidak, itu bisa setiap orang. Kita bisa cek. Oke. Dengan setiap tanda tangan itu psikologi. Bukan hanya tarik-tarik saja. Kita bisa tahu berapa kali ditarik, itu pasti ada sama ininya. Oke, Mas. Setiap orang punya ini tanda tangan yang yang selalu sama tarikannya. Baik, saya kira cukup ya. Intinya bahwa untuk meyakinkan bahwa surat suara yang dikirim dan dicoblos itu betul-betul dicoblos oleh pemilih yang bersangkutan, itu adalah dengan tandanya
instrumen kerjanya adalah dengan formulir pemberitahuan yang dikirim balik. Nah, kalau tidak atau tidak ada ditemukan yang 360 tadi, bagaimana meyakinkan bahwa itu betul-betul dicoblos oleh si pemilih itu sendiri, tidak dicobloskan oleh majikannya dan seterusnya. Silakan, Mbak. Untuk bentar ya, sebentar. Saya kira mereka nggak mampu jawab ini, Mas, karena mereka juga bukan ini. Oleh karena itu, Kalau boleh saya tambahkan ya Pak ya, ya, bahwa majikan yang mencoblos itu pun juga berdasarkan asumsi Pak. iya memang asumsi, Iya. tetapi kamu tahu nggak, dikirim bersamaan amplop dengan surat suara dan C pemberitahuan, karena ada 3 amplopnya kan? Betul. Nah, itu memang didesain supaya tidak dicoblos orang lain. Hanya itu caranya. Betul, Yang Pak. lain tidak ada. Kami juga tadi Oleh sudah karena itu sampaikan. administrasi pemilu itu penting Ya. untuk menegakkan bahwa yang mencoblos itu benar-benar yang bersangkutan. Disitulah akuntabilitasnya dilaksanakan dengan benar. Kalau tidak, prosedurnya tidak benar, juga hasilnya akan tidak benar. Itu yang ini. Iya. Jadi apakah Bapak tidak ingin memperhitungkan yang 360 ini? Bagaimana kalau mereka benar-benar? Bukan begitu, Mbak, jawabnya. Ini kan secara ya bukannya kemudian Mas Harli nggak percaya, tapi kan kemudian jadi tanda tanya. Iya, Itu Pak. Intinya kan kita semua juga berusaha untuk memberikan jaminan perlindungan hak warga negara untuk bisa nyoblos. Dan faktanya kan sudah ada surat suara yang sudah dicoblos dan dikirim dan kemudian diterima oleh PPLN, dan menurut pembagian KPPS pos ada 160 ada 60 pos dan 60 KPPS pos, dan kemudian ditemukan kan 360 yang tidak ada suratnya itu. Ini kan menjadikan siapapun ya, termasuk Mas Harli sebagai juru bicara, menjadi nggak yakin. Nah, pertanyaan kan bagaimana meyakinkan bahwa betul-betul itu suara yang yang nyoblos adalah pemilih itu sendiri, bukan oleh orang lain. Gitu aja. Jadi bukan kemudian bukannya Mas Harli nggak percaya, tapi kan untuk meyakinkan kepercayaannya kan harus ada bukti dukungnya lah, kira-kira begitu. Ya, sebetulnya kami punya instrumen satu lagi, Pak. Oke, Pak, silakan ini di ditunjukkan. tingkat KBRI. Jadi kami tidak ikut ini ada 2 entity, ada PPLN dan ada KBRI. Oke. Nah, KBRI ini berusaha memelihara supaya data WNI-nya terjaga. Jadi mereka meminta kami untuk memberikan satu barcode yang terintegrasi dengan data WNI. Jadi kalau kita scan surat tersebut, kita akan tahu namanya yang bersangkutan. Cuma data ini di-keep oleh KBRI. Jadi kami harus. Oke, pertanyaannya ya, ketika yang kembali tanpa surat pemberitahuan tadi, itu apakah juga amplop ya bisa di-scan? Betul. Bisa ya? Bisa. Dan namanya akan keluar waktu di-scan barcode dan di situ ada identitasnya. Oh, ini Yes. pemilih yang atas nama ini. Betul, Pak. Tapi karena itu otoritasnya Di amplopnya, ya. Karena otoritasnya bukan di PPLN, maka kemudian penyimpanannya oleh KBRI. Iya, dan kami harus melalui beberapa prosedur. Sebentar. Ya, maaf. Nggak usah kemana-mana, Mbak. Nah, pertanyaannya untuk yang 360 itu dipastikan bahwa dalam amplopnya ada scan barcode-nya ya? Di luar amplop, Pak. Di luar sampul 2. Lah, ya kan di dalam amplop toh, Mbak. Bukan di surat suara kan? Bukan. Nah, ya kan di amplopnya. Ya. Nah, intinya barcode itu kan diletakkan atau ditempatkan di amplop. Betul. Ya kan? Nah, yang kembali itu yang 360 yang tanpa surat pemberitahuan, amplopnya apakah yang dikirim masih amplop sebagaimana yang disiapkan oleh PPLN yang bisa di-scan barcode? Karena dalam rekap sebelumnya kan ada juga yang teman-teman PPLN melaporkan dikirim pakai amplopnya sendiri kan begitu kemarin itu. Nah, ini harus kita pastikan bahwa yang kembali tanpa surat pemberitahuan itu adalah menggunakan amplop yang disiapkan PPLN yang ada barcode-nya yang bisa di-scan. Iya, Pak. Dan itu masih tersimpan di basement KBRI. Iya kan, dalam penyimpanannya tetap masih tanggung jawabnya PPLN, tempatnya di KBRI. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih,
apakah yang 360 itu ya kemudian untuk memastikan oh ini atas nama siapa karena tidak ada surat pemberitahuan yang kembali, amplop-amplop itu dipastikan amplop yang disiapkan PPLN ya. Iya, Pak. Oke. Apakah amplop itu dalam situasi ini tadi sudah pernah di-scan sehingga untuk mengetahui bahwa oh ini atas nama siapa? Iya. Sudah ya? Begitu di-scan namanya akan keluar dan statusnya DPT. Oke, begitu Mas Eli. Jadi salah satu cara pembuktian lain memang di di amplop-amplop itu ada scan ada barcode yang bisa di-scan untuk memantau ini surat suara yang kembali ini dari atas nama siapa. Saya kira begitu ya. Jadi bagi saya sulit untuk dipercaya. Satu, Anda bilang ada berita acara ketika ini. Faktanya juga tidak ada berita acara dengan Bawaslu macam-macam. Jadi kalau kita buat kesepakatan ya, berita tentu dibuat dalam berita acara, ini prosedur untuk menerima bahwa ada berita acara yang dibuat. Tapi ini faktanya juga tidak ada. Anda tidak bisa siapkan. Yang kedua, yang soal 360 tadi, itu Anda jelaskan bahwa tidak ada bukti-bukti yang lain yang dapat menjelaskan karena C6 itu C pemberitahuan itu memang didesain untuk ini, untuk mencegah kontrol supaya tidak dicoblos orang lain. Itu salah satu yang mencegah. Nah, klarifikasi kedua, Anda tidak bisa membuktikan bahwa itu ada berita acara, bahwa yang benar-benar tidak ada. Ini yang ini. Oleh karena itu ada WhatsApp-nya nggak? Atau teleponnya? Kan kawan-kawan seringkali sebut di sini bahwa selain menyimpan alamat, misalnya nick-nya, alamatnya, dan ada WhatsApp-nya. Mungkin kita coba uji petik itu telepon orang itu. Benar nggak dia coblos ini? Okay. Iya. Itu yang paling ini. Jadi administrasi pemilu itu memang sengaja didesain untuk membuat supaya ini lebih akuntabel. Misalnya ada kesepakatan bersama, ya harus ada berita acara dengan Bawaslu, misalnya ada rekomendasi Panwas dan lain-lainnya. Ini sampai saat ini Anda nggak bisa menyediakan itu. Oke. Ini ditulis di cek kejadian ya, karena dicatat bahwa ini tidak mampu membuktikan 360 itu ini benar-benar dicoblos yang bersangkutan. Ya, intinya begini. Apa itu namanya? Surat suara yang dikirim pos 360 tadi itu Mas Herli sebagai saksi merasa bahwa ini belum meyakinkan pembuktiannya. Salah satunya kan minta untuk diuji petik lah dari yang kembali yang di scan barcode itu, kemudian kalau ketahuan namanya, apakah nama itu ada nomor kontaknya, kemudian dikontak untuk memastikan bahwa apakah Anda terima surat suara dan kemudian Anda nyoblos sendiri, kan gitu kira-kira ya. Apakah bisa dilakukan itu? Ini satu hal. Kalau tidak memungkinkan dilakukan itu, sekali lagi dicek ketika rekap PPLN, perbincangan tentang hal ini antara antara PPLN dengan Panwas di tingkat yang setara dengan PPLN itu, apakah ada pembicaraan itu yang kemudian dimaknai, oke, kita terima dan dianggap bisa dihitung, dan itu dituangkan dalam berita acara rekap PPLN, apakah ada. Kalau tidak, misalnya kita breakdown di 60 KPPS pos, ada nggak catatan kejadian khusus tentang kami menerima surat suara pos yang tidak ada surat pemberitahuannya dan kemudian dihitung, dianggap dihitung, sehingga nanti sah dan tidak sahnya masuk hitungan. Nah, tolong dicek itu dulu. Nah, kalau memang beberapa cara untuk mengklarifikasi itu katakanlah ya, karena Mbak kan belum respon, katakanlah nggak ada, maka situasinya kan kita catat di dalam kejadian khusus di tingkat nasional ini, bahwa ada 360 surat suara yang kemudian ada keberatan dari saksi. Silakan direspon. Oke, dari kami memahami concern-nya bahwa memang susah tidak diketahui ya siapa yang itu. Untuk uji petik, Mas, sebentar, gini aja deh. Di 60 KPPS pos, dijawab saja ya pertanyaan saya. Apakah ada di form C hasil hitung di KPPS pos itu catatan kejadian khusus tentang di kami ada sekian surat suara, pos yang kami terima tidak ada surat pemberitahuannya. Ada enggak? Satu. Kenapa perlu ini saya tanyakan? Karena kan tadi diidentifikasi ada 360.
Nah, 360 ini teman-teman mencatatnya atau mengidentifikasinya dari mana? Kalau saya meyakininya pasti laporan dari KPPS, pos. Ada nggak catatan keberatan itu? Dan kalau bisa tahu angka matematis 360, itu informasi itu dapatnya dari mana? Silakan. Oke. Tidak ada catatan kejadian khusus yang form C di tingkat KPPS pos, karena dan ya Tidak ada ya, tidak udah itu ada. aja. Tidak Pertanyaan ada. berikutnya, gimana bisa tahu ada 360 yang tidak ada surat Nah, pemberitahuannya? Ya, angka 360 itu kami menggunakan metode akumulatif. Kami kita menjumlah jumlah amplop yang Tanpa surat pemberitahuan. pemberitaan yang terscan dan dikurangi dengan jumlah surat suara yang terhitung. Tuh. Berarti dipastikan bahwa itu semua tadi terscan ya? Iya. Bahwa ini orang-orang memang ada di DPT. Iya. Terus by name-nya ada. Iya. Walaupun ada 360 yang tidak ada surat pemberitahuannya yang kembali ke PPLN. Begitu? Iya. Oke. Saya kira cukup ya. Nanti apa yang jadi keberatan Mas Herli tentang situasi ini sampai pada meyakinkan 360 sampai di batas ini, gitu ya. Teman-teman. Jadi saya konsennya itu bukan orang mencoblos, kita sangat terima kasih. Partisipasi itu sangat terima kasih. Tapi juga harus dilakukan dengan orang yang bersangkutan. Betul. Karena memang itu yang diminta oleh undang-undang. Undang-undang. Iya. Ya, teman-teman di tim. Tapi ini Mas, kejadian ini bukan hanya yang di sini. Sebelum-sebelumnya juga ada. Iya betul, semua kan dicatat. Nah, kalau tadi ditanya soal saksi kami setuju, itu bukan soal itu. Sedangkan penyelenggara aja nggak ngerti, apalagi saksi. Iya. Itu yang jadi soal. Betul, iya. Itu sebenarnya kan untuk menyampaikan bahwa situasi ini juga diketahui oleh saksi yang hadir ketika rekap di PPLN. Bukan kemudian, mohon maaf ya, ini yang di sana oke tanda tangan, kok di sini protes. Enggak, bukan itu. Ini untuk meyakinkan bahwa proses-proses itu tidak dikerjakan sendiri oleh di PPLN atau dan segala macam, tapi juga diketahui oleh para pihak termasuk saksi yang hadir. Kira-kira begitu ya. Teman-teman di kesekjenan KPU tolong nanti dicatat bahwa ada situasi ini secara runtut ya, dan kemudian atas situasi ini ada catatan keberatan. Poin utamanya adalah soal pembuktiannya untuk meyakinkan bahwa 360 ini betul-betul dicoblos oleh pemilih yang bersangkutan, tidak dilakukan oleh orang lain. Begitu, bisa kita lanjutkan? Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih. Saya akan membacakan model D hasil PPLN PPWP. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, laki-laki 10626, perempuan 95889, total jumlah 106515. Pengguna hak pilih 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap, laki-laki 2572. Perempuan 21862. 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, laki-laki 174, perempuan 334. Jumlah 508. 3. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus, laki-laki 1880, perempuan 5386, jumlah 7266. 4. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki
4, 6. Bentar. Ya, oke. 4, 6, 2, 6. Perempuan 2, 7, 5, 8, 2. Total 3, 2, 2, 0, 8. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 108,723. Jumlah surat suara yang digunakan 32208. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 79. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 7, 6, 4, 3, 6. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 1, 0, perempuan 1, 7, jumlah 2, 7. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor 1, 3, 4, 1, 5. Pasangan calon nomor 2, 1, 9, 3, 0, 2. Pasangan calon nomor 3, 8, 9, 5, 9. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 3, 1, 6, 7, 6. Jumlah suara tidak sah 5, 3, 2. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 3, 2, 2, 0, 8. Ditandatangani oleh PPLN Singapura dan saksi oleh pasangan calon nomor 3. Terus Oke. Izinkan saya membacakan D hasil PPLN DPR. Data pemilih dan penggunaan. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap luar negeri. Laki-laki 1, 0, 6, 2, 6. Perempuan 9, 5, 8, 8, 9. Jumlah 1, 0, 6, 5, 1, 5. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap luar negeri. Laki-laki 2, 5, 7, 2. Perempuan 2, 1, 6, 3, 7. Jumlah 2, 4, 2, 0, 9. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan. Laki-laki 3, 8, 2. Perempuan 6, 4, 8. Jumlah 1, 0, 3, 0. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus. Laki-laki 1, 7, 4, 2. Perempuan 5, 1, 4, 1. Jumlah 6, 8, 8, 3. Jumlah seluruh pengguna hak pilih. Laki-laki 4, 6, 9, 6. Perempuan 2, 7, 4, 2, 6. Jumlah 3, 2, 1, 2,
2. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT-LN, 108,723. Jumlah surat suara yang digunakan, 32122. Jumlah surat suara yang dikembalikan, 132. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan, sejumlah 76469. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 10, perempuan 17, total 27. Izin pimpinan, izin untuk DPK Pilpres dan Pileg, coba bisa dicek lagi ya, kayaknya berbeda, bisa dijelaskan. Oke, DPK yang Dibacakan DPK untuk Pilpres tadi berapa laki perempuannya, jumlah total, kemudian diperbandingkan dengan yang barusan dibacakan ya. Oke, yang ini Oke, saya bacakan ulang ya. Terus saya akan DPK-nya jelaskan aja, perbedaan. DPK-nya aja. Ya, DPK ya. Pilpres, DPK-nya laki-laki 1880, perempuan Mas, 5, pelan-pelan. Berapa, Mas? laki-laki 1880, perempuan 5386. Total Terus totalnya jadi 7266. 7266 ya. Lalu DPK untuk Pileg, laki-lakinya 1742, perempuannya 5141, totalnya 6883. Ada perbedaan bisa dijelaskan? Ya, perbedaannya kami menggunakan untuk Pilpres, kami menggunakan Sirekap untuk penghitungan. Di Sirekap untuk pos itu kan ada 2 baris ya, daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan pindahan dari dalam negeri ke luar negeri, lalu daftar pemilih tambahan pindahan metode. Di Sirekap untuk pemilih pos DPTB pindah metode memilih itu dihitung sebagai DPK. Nah, untuk yang DPR, kami menghitungnya manual menggunakan Excel. Jadi, untuk baik DPTB dalam negeri ke Singapura maupun daftar DPTB pindah metode, kami masukkan ke dalam DPTB LN. Jadi, itu pemilih DPTB posnya di Pilpres secara sistem dimasukkan ke dalam DPK. Oke. Mas, kalau dibuat sama-sama dihitung seperti metodenya yang DPR, dihitung sama nggak angkanya? Kemungkinan ada. Jangan kemungkinan, kan angka. Iya, Coba dihitung. Dihitung dulu nggak apa-apa, kan sama-sama ditunggu. Nervous, Mas. Nggak apa-apa. Mau ditanya ini kan supaya hitungannya gimana. Ditanya ya dijawab, dicari jawabannya. Nggak mau lagi. Anak muda nggak mau lagi. Jadi kader. Kalau mau. Latih mental.
Oke, ini kalau misalnya yang presiden kita pindah ya dari Nggak usah, Mas. ya, Pokoknya istri iya, dihitung ya. iya, iya, Ini, Mas. Yang DPTB tadi dijadikan DPTB iya. sebagaimana pemilu DPR, tidak dimasukkan DPK. Oke, kalau begitu saya ulangi Iya, angka-angkanya. diulangi. Oke, bentar ya. Oke, kita kembali ke PPWP. Mas, nggak usah ngeliat ini dulu, Oh ya, dibacakan dulu ya, aja. oke. Angkanya DPTB, ya, DPTB PPWP, laki-laki 312. Bentar. Ini untuk DPTB ya. Iya, Mas, berapa Mas? 312. iya. Oke. Terus perempuan 579, 579. Jadinya jumlahnya berapa? 891. 891. Oke, kita perbandingan dengan yang DPTB untuk pemilu DPR. Itu cara menghitungnya begitu ya? Iya, Yang DPTB dimasukin DPTB. Gitu kan? iya. Oke. Berapa Mas laki-lakinya? 392. Iya. Cek dulu supaya ya silakan. Terus Coba dihitung, dibunyikan di. yang DPR. Iya. Oh, Kan tadi kan pertanyaannya perbandingannya sorry. gimana? Yang DPR. Cara mengadministrasikannya kan tadi berbeda. Nah, Ya, sekarang kalau dengan standar yang sama, DPR hasilnya gimana? laki-laki 382, perempuan 648, total 1030. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan. Karena pindahan, artinya apa itu namanya, pindah milih ke Singapura, antara yang pemilu presiden dengan pemilu DPR memang yang pindah milih jumlahnya berbeda begitu ya? Kan jadi begitu pertanyaannya. Terus habis itu yang DPK dulu Mas. Yang DPK pemilu presiden menurut tadi setelah menggunakan metode yang Mas gunakan untuk pemilu DPR tadi, jadinya berapa untuk DPK? ya, untuk pemilu presiden 1742 untuk laki-laki, DPK perempuan 5141, jumlah 6883. Jadi sama ya ini ya? Hitungannya sama ya? Belum dituangkan di sini Mas, belum dituangkan. Ini baru dibacakan dulu. Oke, sekarang coba dituangkan untuk pemilu presiden dulu. Untuk yang DPK, laki-lakinya 1742. Ini pilpres ini ya, betul ya? Oke. Perempuannya 5141 ya, betul ya? Iya. 5141. Jadi jumlahnya adalah 6883, betul? Betul. Nah, sekarang kita cek yang pemilu DPR. Sama ya. 1742, kemudian perempuannya 5141, kemudian jumlah totalnya DPK 6883, betul ya? Betul. Betul, Pak. Mas, itu kok ada abu-abu apa maksudnya? Oh, sama berarti ya, Mas? Untuk yang DPK. Ya. Yakin ya? Yakin. Nah, kalau gitu supaya tidak menimbulkan cara pandang yang berbeda, gunakan metode yang sama yang digunakan ini untuk Pilpres maupun untuk Pileg. Baik. Sehingga jumlah akhirnya kan pasti berubah. Pemilih DPK dan pemilih yang semula tadi sekian untuk pemilih DPK Pilpres, setelah dikoreksi jumlah totalnya pemilih hadir dari berbagai macam sumber, DPT, DPTB dan DPK untuk Pilpres dan juga untuk Pileg, coba
hitung di jumlah. Mas operator ya, berdasarkan hasil koreksi angka ini tadi. Jadinya berapa itu total pemilih hadir untuk pemilu Pilpres? Dibaca, Mas. Tidak berubah. Jangan Total tidak pemilu berubah, Pilpres dibaca, Mas. Dibaca aja. 32208. 32208 ya untuk Pilpres. Nah, sekarang dicek untuk Pileg, untuk pemilu DPR jadinya berapa? Belum sesuai ya? Ya. Oh, yang untuk DPTB Pilpres ya belum dikoreksi ya? Oh, Oke, dicek dulu. ya makanya kaget. Iya. DPT. Nggak usah nervous, Mas. Ini kan ditanya aja, ditelusuri supaya kemudian menggunakan cara baca yang sama dimasukkan angka itu hasilnya berapa gitu kan gitu. Ya. DPTB Pilpres laki-laki 312, perempuan 579, Oke. total 891. Oke. Udah dimasukkan. Ya. Jadinya total akhirnya berapa? Total akhir 32208. Oke. Nah, kalau untuk Pileg coba dicek. DPTB-nya berapa, Mas? Laki Yang perempuan. Pileg laki-laki 382, perempuannya 648. Total 1030. Oke. DPK-nya TPK-nya 1742, perempuan 5141, totalnya 6883. Oke. Jadi total di bawah berapa tuh? Totalnya 33122. 33 Enggak, 32. Ya. berapa? 122. 122. Berarti ada perbedaan pemilih hadir ini ya untuk pemilu presiden maupun pileg pada pemilih yang DPTB ya kalau gitu. DPK-nya kan sama nih. Yang ditanyakan tadi DPK-nya. DPK-nya sudah sama ya? Berarti samanya disesuaikan atau yang ada di... Ada yang salah hitung tadi. Salah hitung untuk yang pemilu presiden. Salah hitung atau typo, Pak? Salah hitung. Kalau memperhatikan tadi yang dibacakan dari dokumen rekap PPK. Kita kan patokannya izin pimpinan, patokan kan terhadap sama dokumen yang ada. Ya kan? Kalau memang di situ salah hitung ataupun salah tulis, kan aturan mainnya kan kita koreksi di tingkat ini. Ya. Gimana Mas ceritanya?